Halo para penista, penikmat serial fantasi. Kali ini saya akan membahas apa itu manhwa, dan manga. Bukan cuma membahas doang ya, tetapi nanti akan saya rekomendasikan juga beberapa serial komik yang menarik untuk dibaca. Sebelum itu, saya akan membahas sedikit apa itu komik. Komik adalah media yang digunakan untuk mengekspresikan ide dengan gambar, atau lebih mudahnya ya cerita bergambar. Dan yang populer pada saat ini adalah webcomic. Oke, langsung saja yuk. Yang pertama ada manhwa. Manhwa adalah sebutan untuk komik berbahasa Mandarin yang dibuat di Tiongkok, Hong Kong, dan Taiwan, atau lebih mudahnya dibuat di Cina. Kata manhwa sendiri secara harfiah berarti sketsa dadakan. Pada mulanya adalah istilah abad ke-18 yang digunakan dalam lukisan sastra Tiongkok. Istilah ini menjadi populer di Jepang sebagai manga pada akhir abad ke-18. Manhwa sendiri juga memiliki beberapa genre yang berbeda. Tetapi dari semua genre itu, menurut saya yang paling populer adalah manhwa dengan genre kultivator atau kultivasi. Lah, kok gak ada? Oh maaf, maksud saya adalah genre martial arts. Rata-rata manhwa martial arts pasti ada kultivasinya. Jadi tidak heran ya mengapa serial manhwa lebih populer dengan genre martial artsnya, atau lebih tepatnya genre kultivatornya. Lalu untuk rekomendasi serial manhwa yang menarik untuk dibaca, yang pertama ada Rabbit of the Urban Immortal Cultivator. Serial ini bercerita tentang si Babang Chen Fan yang kembali ke umur 17 tahun setelah menerima pembalasan ilahi. Komik ini masih ongoing ya, dan masih berada di chapter 490-an. Jadi sangat cocok lah buat bahan bacaan. Lalu berikutnya adalah Apotheosis. Serial ini bercerita tentang Luo Zheng di bagian bawah hierarki klan Luo. Meskipun keluarganya menjadi pendiri teknik pemurnian kekuatan yang bisa mengalahkan lawan manapun. Ya meskipun aneh belum baca manhwa sih, tapi serial ini berada di peringkat atas di beberapa webcomic ya, jadi sudah pasti bagus untuk bacaan. Untuk saat ini aneh masih nyelesain baca manhwa yang lain ya, jadi untuk Apotheosis ini akan aneh baca setelah nyelesain manhwa yang sekarang aneh baca. Lalu berikutnya ada Yonghen Jun atau Eternal Reference. Ini manhwa yang masih aneh baca ya, dan mau aneh selesain. Manhwa ini bercerita tentang si jenius Li Fucek Li Fucek yang kehilangan bakatnya dan direndahkan oleh setiap orang, dan secara ajaib mendapatkan kekuatan. Untuk detailnya silakan baca sendiri ya. Lalu yang kedua ada manhwa. Manhwa ialah komik buatan dari Korea. Kepopuleran manhwa sendiri tidak kalah dengan manhwa dan manga. Untuk manhwa ini menurut aneh saat ini populer dengan adanya sistem ya, seperti di dalam game yang dapat melihat dan mengukur kekuatan tuh. Lalu untuk rekomendasi serial manhwa yang menarik untuk dibaca, yang pertama sudah pasti serial Solo Leveling ya, salah satu manhwa favorit aneh. Manhwa ini sangat rekomen banget ya buat dibaca, soalnya ada Chae-in yang sangat indah dan menawan yang membuatnya menjadi karakter yang waifu. Bukan cuma indah dan menawan saja ya, tapi Chae-in juga mempunyai kekuatan yang kuat yang bahkan dapat menentukan idol nomor 1. Maaf sudah melenceng ya. Jadi Solo Leveling ini bercerita tentang Sung Jinwoo yang merupakan hunter terlemah yang selalu mempertaruhkan nyawanya dalam raid demi hidup adik dan ibunya. Untuk Solo Leveling ini itu saja ya untuk kali ini, karena di manhwa salah satu yang paling aneh rekomendasiin ya. Jadi gak enak ntar kalau spoilernya kebanyakan, dan kemungkinan bakal aneh bahas sih mengenai Solo Leveling ini.
Jadi nantikan aja. Lalu berikutnya ada Tomb Raider King yang bercerita tentang munculnya makam dewa, dan di dalamnya ada relik-relik yang sangat berharga dan ada yang sangat kuat. Tomb Raider King ini bercerita tentang tokoh utama kita, si Seo Jo Hyun, yang hampir mati. Lalu ada sebuah relik yang memberinya kesempatan ya untuk mengulang waktu. Untuk Tomb Raider King ini, grafik dan tokoh utamanya hampir mirip ya sama Solo Leveling. Memang karena autor studionya sama, yaitu Redice Studio, jadi nggak perlu heran lah kalau hampir mirip itu. Lalu selanjutnya ada Ranker Who Left a Second Time ya. Manhwa ini bercerita tentang Cha Yeon-woo yang memiliki saudara kembar yang menghilang 5 tahun yang lalu. Saat saudaranya ditemukan, ia memeluk sebuah kotak yang di dalamnya berisi foto dan sebuah arloji. Manhwa ini telah tamat di season 1 ya saat ini, dan akan kembali setelah autornya istirahat. Jadi tunggu aja lah kelanjutannya. Last but not least ada manga. Manga adalah komik atau novel grafik yang dibuat di Jepang atau menggunakan bahasa Jepang. Saya yakin kalian sudah mengetahui apa itu manga ya, jadi nggak akan aneh jelasin secara merinci lagi ya apa itu manga. Langsung aja ya ke rekomendasi manga yang menarik untuk dibaca. Tetapi sebelum itu, di sini saya akan merekomendasikan manga yang belum diadaptasi menjadi anime ya, dan ada beberapa yang masih sedikit chapternya. Yang pertama ada Isekai Make You the Harem Wo. Mohon maaf, bukan manga ini yang aneh maksud, tapi manga ini juga aneh rekomendasi sih buat penyegar. Yang pertama ada The New Kid ya. Manga ini bercerita mengenai sebuah game online yang telah berubah menjadi permainan kematian ya. Hampir sama sih kayak Sawo. Setelah tokoh utama kita Shin ya mengalahkan bos terakhirnya dan membebaskan semua orang yang terjebak di dalam game. Tetapi setelah itu dia tidak bisa kembali dan terjebak di dunia game itu. Ya, very recommended lah. Bagus nih. Selanjutnya ada Mau no Ore, susah juga ya, atau Raja Iblis yang bingung mengenai bagaimana caranya memperlakukan elf yang membuatnya jatuh cinta. Elf ini memiliki kecantikan yang sangat indah ya. Bener-bener waifu-waifu banget nih elfnya. Jadi aneh recommended banget nih. Lalu berikutnya ada Jisoo Efreng no Onisama. Manga ini bercerita tentang tokoh utama yang menginginkan untuk menjalani kehidupan biasa bersama adiknya di Akademi Shishio. Di akademi ini semuanya ditentukan oleh game ya, yang berarti di akademi ini hanya yang memiliki kemampuan dalam berbagai game yang dapat bertahan. Dan tokoh utama kita ini dijuluki dengan legenda dari dunia bayangan. Ya hampir sama ya kayak No Game No Life sama Classroom of the Elite. Itu tadi informasi mengenai apa itu manhwa, manga, serta beberapa rekomendasi komik dari Ana ya. Masih banyak sih komik-komik bagus yang menarik untuk dibaca selain dari yang Ana rekomendasi, seperti manga yang udah dijadiin anime atau bahkan yang belum. Jadi jangan segan ya untuk mencari bahan bacaan komik. Oh iya, rata-rata komik yang Ana saranin tuh banyak yang overpowernya ya. Soalnya Ana emang suka yang overpower gitu. Jadi tolong dimaklumi lah. Setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda. Tidak peduli apapun itu, yang terpenting adalah dapat membahagiakan diri sendiri. Ya, untuk next video mungkin Ana bakal bahas mengenai serial-serial komik yang menarik ya. Jadi jangan lupa untuk menontonnya lagi. Mohon maaf ya kalau ada yang salah, karena saya juga manusia yang mencintai fantasi. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Salam dari saya. Bye bye.